the prayer. We want to pray together. Let's pray together. Dear Lord, we are so thankful for the new wonderful morning that you have given to us. Lord, we are thankful for what you have given to us. We can wake up with our family. And Lord, we want to sing songs for you. We want to listen to your story. May you bless each one of us that we can glorify you. All God's children say, Amen. Okay. Thank you, friends, for following through for the prayer. And now we are going to sing our first song. Let's sing together. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Alright, everyone. That is our first song. And then the next one, we are going to give our offering money. You can find the information that has been provided in here. You may send it there. And if you cannot, maybe you can ask your mommy or your daddy to help you with that. And now, everyone, we want to sing our second song together. Alright, let's go. Let's sing it together. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE.
thankful for the blessings that you have given to us, Lord. We offer to you a little of what we have today. And Lord, we pray that what we give can be a blessing for others, and we can also help in the kingdom of God. Lord, in Jesus' name we already pray. Amen. Alright everyone, so now we are going to listen to the words of the Lord that will be given, that will be brought by Miss Siska. Let's call her together, Miss Siska. Halo anak-anak, selamat pagi. Happy Sunday to all of you. We meet again this morning in this very happy Sunday. So we want to thank you to Miss Leah that lead us in praise and worship, and I hope all of you children have a good time. So it's time to learn about God's word. Before that, let us all pray. Fold your hands and close your eyes. Dear Heavenly Father, we thank you for this week, for your protection upon all of us, upon all the children, and for the time that we can be together this morning to learn more about your words. Be with us, Lord, and may we have a good time with you in these 10 minutes, and may we can learn something and put it in our practical life. Thank you, Lord Jesus. We surrender this time into your hand. May your will be done. In your name we pray. Amen. So, children, today we will learn from the book of Esther. Hari ini kita akan mempelajari tentang 4 tokoh dalam cerita ini, yaitu Ratu Esther, Mordekai, Haman, dan Raja Ahasiweros. So, to make you easy to understand, untuk membantu adik-adik lebih mengerti, kita lihat dulu ceritanya ya. Oke, ini dimulai pada kerajaan Persia dan semuanya baik-baik saja. Dan mereka mencintai ratu mereka yang baru, yaitu Ratu Esther. Sampailah pada Haman, penasehat raja yang berkuasa kedua setelah raja. Jadi dia ini berkuasa, orang kedua di kerajaan itu. Dan dia adalah orang yang sangat sombong ya. Dia haus kekuasaan. Dia terus mau berkuasa lebih dan lebih. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pun memerintahkan semua orang harus tunduk kepadanya. Dalam kerajaan itu semua rakyat harus sujud menyembah kepada dia setiap kali dia lewat di gerbang istana atau dimanapun. Maka semua orang harus sujud kepadanya, tidak terkecuali satupun. Lalu ini adalah Mordekai. Mordekai tidak mau sujud menyembah kepada Haman karena Mordekai hanya takut akan Tuhan. Dia hanya mau sujud menyembah kepada Tuhan. Walaupun orang-orang mengatakan dia harus menghormati Haman, tetapi dia tetap berpendirian dia tidak mau menghormati Haman ataupun sujud menyembah kepada Haman. Dan hal itu membuat Haman menjadi marah. Lalu dia pun bertanya, apa yang harus aku lakukan terhadap Mordekai ini? Dan pada saat itu teman-temannya mengatakan bahwa sebaiknya kita jebak saja si Mordekai ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjebak seluruh bangsa Yahudi. Karena Mordekai adalah bangsa Yahudi ya. Lalu Haman pun merekakan sesuatu yang jahat untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi, termasuk Mordekai dalamnya. Dan dia pun pergi menemui raja dan mengatakan bahwa bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang jahat, yang tidak mau patuh kepada perintah raja. Dan atas hal itu raja pun menjadi sangat marah dan dia mengatakan, baiklah Haman, kamu boleh melakukan hal itu, kamu boleh membunuh seluruh bangsa Yahudi. Tanpa dia tahu bahwa Ratu Esther sendiri pun adalah bangsa Yahudi. Dan Ratu Esther mempunyai hubungan dengan Mordekai, karena Mordekai adalah orang yang membesarkan Esther. Mordekai mendengar rencana Haman yang jahat yang hendak membinasakan seluruh bangsa Yahudi. Lalu dia pun pergi menemui Ratu Esther dan mengatakan rencana jahat Haman tersebut. Lalu Ratu Esther meminta seluruh bangsa Yahudi untuk berdoa kepada Tuhan selama 3 hari.
sambil Ratu Esther merencanakan sesuatu dengan mengundang raja dan juga Haman ke dalam acara jamuan makan malam. Pada saat itu Haman merasa sangat senang karena dia berpikir, wah, aku ini orang penting loh, karena aku diundang oleh ratu untuk makan malam bersama. Dan pada saat itu dia sangat senang. Namun pada saat perjalanan pulang, dia bertemu dengan Mordekai di pintu. Dan Mordekai tetap berpendirian teguh, dia tidak sujud menyembah kepada Haman. Dan hal ini membuat Haman murka. Murka tahu ya, marah sekali dia karena merasa tidak dihormati. Dan amarahnya itu membuahkan hasil yang tidak baik. Ya, dia merencanakan sesuatu yang lebih jahat lagi, bukan hanya membunuh bangsa Israel, tapi dia mendirikan tiang gantungan untuk menggantung mati Mordekai. Dan dia akan meminta izin kepada raja untuk melakukan niatnya tersebut. Dan dia pun memerintahkan segera agar tiang gantungan itu dibangun. Lalu dilaksanakanlah perintahnya itu. Dan pada malam itu raja tidak bisa tidur. Entah kenapa raja tidak bisa tidur, lalu dia meminta seseorang untuk membacakan sejarah tentang kerajaannya. Lalu dibawalah buku yang berisi tentang sejarah kerajaan itu dan dibacakanlah kepada raja. Lalu tersebutlah nama Mordekai di dalam buku tersebut sebagai seseorang yang pernah menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan. Lalu raja pun terkejut, ternyata Mordekai ini adalah orang yang baik. Lalu ditanyalah, apa yang sudah diberikan kepada Mordekai? Tidak ada sama sekali. Pada saat itu Haman datang dan ingin menyampaikan niatnya untuk menggantung Mordekai. Namun sebelum Haman menyampaikan itu, raja terlebih dahulu bertanya kepada Haman, apa yang harusnya aku berikan kepada seseorang yang ingin aku hormati? Lalu Haman berpikir, oh, itu pasti aku. Kalau bukan aku, siapa lagi? Lalu Haman mengatakan, hendaklah diberikan dia jubah raja, mahkota raja dan kuda raja, dan dia diarak keliling kota oleh pejabat, agar semua orang mengetahui bahwa inilah orang yang dihormati oleh raja. Lalu raja pun menyukai ide tersebut dan mengatakan, lakukanlah hal itu seperti yang telah kau ucapkan, lakukanlah itu untuk Mordekai. Haman sangat kecewa, dia tidak menyangka kalau itu untuk Mordekai. Namun dia tidak berdaya, dia harus melakukannya, dan dia sendirilah yang membawa Mordekai berkeliling kota dengan rasa marah dalam hatinya. Lalu Ratu Esther mengundang kembali raja dan Haman untuk jamuan yang kedua. Dan pada saat itu raja bertanya, ratuku, apakah yang kau inginkan? Aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Lalu ratu menjawab, raja, tolong selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku dan selamatkanlah nyawa bangsaku, bangsa Yahudi. Karena ada diperintahkan bahwa seluruh rakyat Yahudi, bangsa Yahudi, termasuk juga aku, harus dibunuh. Raja pun sangat terkejut dan dia sangat marah sambil bertanya, siapakah orang itu yang memerintahkan hal tersebut? Lalu Esther menunjuk, dia adalah Haman. Hamanlah yang memerintahkan perintah itu. Lalu raja sangat marah dan dia menghukum Haman dengan menghukum mati Haman pada tiang gantungan yang Haman bangun tadinya untuk Mordekai, tapi akhirnya dialah yang dihukum mati di sana. So, itulah cerita tentang Mordekai dan Haman, dan juga ada Ratu Esther serta Raja Ahasiweros di dalamnya. So, anak-anak, apa yang bisa kalian tangkap dari cerita hari ini tentang Mordekai dan Haman? Nah, ini adalah dua orang yang sangat berbeda ya. Kalau bisa kita lihat, Mordekai adalah orang yang sangat rendah hati. Walaupun dia berjasa dalam menyelamatkan raja, tapi dia tidak sombong, ya. Dia tidak mau itu diketahui orang gitu. Dia tetap rendah hati dan setia kepada Tuhan. Lalu Haman adalah orang yang bagaimana? Haman adalah orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang tidak pernah puas. Walaupun dia sudah mempunyai kekuasaan, dia tetap saja menginginkan lebih. Ya, jadi so we can see the difference between these two people. Kita bisa lihat bedanya antara dua orang ini. Haman yang tinggi hati dan sombong, Mordekai yang rendah hati dan setia kepada Tuhan. Lalu apakah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak Haman? Sama sekali tidak ya.
walaupun dia sudah merencanakannya dengan sangat matang sampai dia harus membangun tiang gantungan, tapi akhirnya Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. So we can see in here that God really protect His people. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan menyertai umatnya. Ya, kita bisa memetik pelajaran di sini bahwa yang pertama, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan mendengarkan kita, mendengarkan Mordekai, memampukan Mordekai, dan akan selalu menyelamatkan kita seperti Dia menyelamatkan Mordekai. Bisa dilihat dari penyertaan Tuhan atas Mordekai. Kepada Mordekai sudah direncanakan sesuatu yang sangat jahat, tetapi Tuhan memutarnya. Tuhan tidak mengizinkannya terjadi, sehingga jasa Mordekai dalam menyelamatkan raja itu diketahui oleh raja, dan dia pun akhirnya dihormati. Di sini kita bisa melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa ya. Bisa dibilang Mordekai itu sudah hampir mati loh, karena perintah dari raja itu sudah ada untuk membunuh semua bangsa Yahudi, tapi tidak terjadi karena iman Mordekai, karena iman Ratu Esther, dan juga semua bangsa Yahudi yang berdoa kepada Tuhan. Lalu kedua, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Menjadi orang yang rendah hati itu adalah kesukaan di mata Tuhan ya. Itu adalah hal yang membuat Tuhan senang. Tapi sikap yang tinggi hati itu membuat Tuhan kecewa. Karena sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, prestasi apapun yang kita dapat, kalau kita sombong, kita juga tidak akan ada yang mau berteman sama kita. Tidak ada orang yang mau menyayangi kita. Karena orang sombong itu seperti Haman, dia tidak pernah merasa puas. Dan dia tidak pernah mau melihat orang lain itu lebih dari dirinya. Nah, itulah dia orang yang tinggi hati. Sangat-sangat tidak baik ya. Dia selalu memandang orang itu lebih rendah dari dia. Orang itu selalu lebih rendah dari dia, dan dia selalu lebih hebat. Jadi orang yang tinggi hati itu tidak baik. Jadi kita harus ingat, walaupun kita sudah pintar, kita sudah punya segalanya, kita hebat, diperlukan oleh orang lain, tapi kita tetap harus rendah hati. Lalu yang ketiga, yang perlu kita pelajari yang sangat penting, jika kita memang betul-betul anak Tuhan, kalian tahu dong, Tuhan tuh mengajarkan kita bagaimana. Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengasihi, selalu berbuat kasih ya. Kita mengasihi sesama kita siapapun itu, tanpa melihat dia itu orang yang bagaimana ya. Karena dengan kita mengasihi, maka kita pasti bisa menghargai orang lain. Nah, jadi kisah Mordekai dan Haman ini mengajarkan kita untuk rendah hati, untuk selalu mengasihi, untuk selalu mengandalkan Tuhan, dan yakin bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah putus. Tuhan itu pasti ada untuk kita, kapanpun, dimanapun ya. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Tahu dong caranya berbicara dengan Tuhan ya, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Nah, seperti itu. Maka yang perlu kita ingat adalah kita harus senantiasa rendah hati dan selalu mengasihi. So, children, inilah pelajaran yang mau kita pelajari minggu ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti dan kita boleh selalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kepada siapapun itu, kita harus selalu ingat bahwa kita harus mengasihi dan selalu rendah hati. So that's all for today, and I hope you can understand and you can enjoy, and for sure you must read the Bible first from Esther 6:1-14. Okay, so let's pray before we close. Fold your hands and close your eyes again. Dear God, thank you for the words and thank you for the story that we can learn from Mordekai, that always humble and always put you in the first place and believe that in every trouble, in every problem in our lives, we know that God, you always be there and you always give us hope
and the way out from all our problems. Thank you, Lord Jesus. Please be with us throughout this week and also the children in whatever we do. May you always be with us, and may we can also do everything according to your will. Thank you, Lord Jesus. Only in your name we pray. Amen. So children, thank you and see you again next week. Bye. God bless you.